Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Suara Gembala GKI Agus Salim Bekasi. Saat ini kita akan merenungkan sebuah ayat dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dalam legenda Yunani dikisahkan Dewi Subuh yang bernama Aurora sedang jatuh cinta dengan seorang pemuda yang bernama Titonius. Zeus sebagai kepala dewa-dewi saat itu menawarkan sejumlah hadiah yang menarik agar Aurora dapat memberikannya kepada kekasihnya itu. Aurora meminta kepada Zeus agar memberikan umur panjang atau kehidupan selama-lamanya bagi kekasihnya yang bernama Titonius itu. Rupa-rupanya Aurora lupa. Dia tidak meminta supaya Titonius ini awet muda untuk selama-lamanya. Ia hanya minta supaya Titonius itu tidak mati-mati. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kisah ini? Ternyata Titonius dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, terus-menerus menjadi tua. Terus semakin tua. Tetapi tidak mati-mati, saudara-saudara. Badannya lemah, sakit-sakitan, tetapi tidak mati-mati. Yang dirasakan, dialami oleh Aurora pada saat itu adalah penyesalan yang sangat besar di dalam dirinya. Permintaannya bukan menjadi berkat, tetapi menjadi beban, menjadi kutuk di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kisah ini ingin berbicara tentang sikap dan cara berdoa. Kalau di dalam legenda Yunani ini ingin mengisahkan tentang cara dan sikap berdoa pada zaman mitologi atau legenda Yunani kuno. Tetapi kalau itu dikaitkan di dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, tentu jelas berbeda dengan pemahaman orang-orang Yunani kuno sebagaimana yang dikisahkan di dalam legenda yang baru saya tuturkan ini. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, tentu doa-doa yang kita naikkan, doa-doa yang kita panjatkan, tidak semua itu dijawab oleh Allah. Tetapi doa-doa kita dijawab oleh Allah sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Itu berarti Allah mempunyai maksud, mempunyai rancangan terhadap doa-doa yang dijawab di dalam kehidupan kita yang sesuai atau yang seturut dengan kehendak Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang dibacakan ini merupakan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Salomo sebagai raja yang muda, sebagai raja yang belum mempunyai banyak pengalaman, namun ia dipercaya untuk memimpin umat Israel yang besar pada saat itu. Salomo di dalam doanya meminta hikmat kepada Allah untuk membedakan di antara yang baik dan yang jahat.
Salomo memohon hikmat kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan, agar Tuhan memberikan kemampuan, agar Tuhan memberikan kecakapan di dalam memimpin kehidupan umat Israel yang pada saat itu, saudara-saudara, sedang menghadapi berbagai tantangan dan persoalan di dalam kehidupan umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu doa atau berdoa yang kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bukanlah sesuatu yang asing di dalam kehidupan kita. Namun harus kita akui, saudara-saudara, bahwa doa-doa yang kita naikkan, doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita minta kepada Allah, kadangkala bahkan kerap kali cenderung hanya untuk diri kita sendiri, memuaskan hasrat kita, memenuhi keinginan-keinginan kita. Tidak salah, tidak keliru bila kita meminta ini, itu di dalam doa-doa kita, saudara-saudara. Tetapi ketika kita merenungkan di dalam percakapan, di dalam komunikasi, di dalam doa yang kita angkat kepada Tuhan, seyogianya kita boleh belajar dari Salomo sebagai Raja Israel yang belum berpengalaman pada saat itu, di mana justru ia memprioritaskan di dalam pekerjaannya, di dalam tugasnya sebagai seorang raja, di mana dia yang tidak mempunyai pengalaman apa-apa pada saat itu, dan dia membutuhkan hal yang sangat penting, membutuhkan kekuatan pertolongan dari Tuhan untuk memimpin kehidupan umat Israel yang besar pada saat itu. Itu berarti di dalam doa-doa kita yang kita panjatkan, seyogianya ada skala prioritas yang kita pohonkan, yang tidak hanya kita berhenti untuk memenuhi hasrat atau keinginan kita, tapi bagaimana kita mencari kehendak Allah, kita mau taat, bahwa kita sungguh-sungguh berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, kita konsisten hidup di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan kita kepada Allah di dalam kehidupan ini, dan kita sungguh-sungguh patuh pada rancangan dan kehendak Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa-doa yang kita panjatkan, tentu harapan kita adalah doa-doa kita terkabul. Terkabul sesuai dengan kehendak Allah. Itu berarti, saudara-saudara, di dalam pergumulan, di dalam permasalahan yang kita hadapi hari lepas hari, ketika semua masalah pergumulan kita bawa di dalam doa-doa kita, harus kita sadari bahwa tidak semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi doa-doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa-doa yang seturut dengan kehendak-Nya. Itu berarti bagi kita sebagai pendoa di dalam kehidupan ini, baik itu sebagai gereja, baik itu sebagai pribadi lepas pribadi, di dalam doa-doa kita, bagaimana kita menundukkan diri sepenuh-penuhnya pada kedaulatan dan kuasa Allah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog Amerika Serikat yang bernama Reinhold Niebuhr pernah mengajarkan di dalam berdoa dengan doa yang sungguh indah, yang kira-kira bunyinya begini: Tuhan,
mampukan aku mengubah apa yang dapat aku ubah, menerima apa yang tidak dapat aku ubah, dan hikmat untuk dapat mengetahui di antara keduanya. Kita meyakini bahwa Bapa yang baik tahu apa yang terbaik, apa yang perlu buat kita. Itu berarti saudara-saudara, kita meyakini bahwa Tuhan merancang segala sesuatu dengan indahnya dan itu diwujud nyatakan tepat pada waktunya. Ketika kita berdoa dan sudah barang tentu harapannya adalah doa-doa kita itu dapat terkabulkan. Doa-doa saudara, doa-doa saya terkabulkan sesuai, seturut dengan kehendak Allah. Maka dari itu biarlah di dalam doa-doa yang kita panjatkan, kita terus bergumul, terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kita konsisten, biarlah kehendak Tuhan yang memimpin di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, dalam situasi yang tidak pasti ini, itu bukan berarti kita kendur atau patah semangat di dalam berdoa. Kita tetap berdoa, kita tetap berserah bergantung kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Dan kita meyakini apapun yang terjadi ke depan, kita percaya tangan Tuhan menggenggam erat tangan kita. Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Dan Tuhan tetap memberikan semangat dan sukacita di dalam kehidupan ini untuk mempermuliakan namanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, karuniakanlah kami dengan hikmat surgawi. Berikanlah kami kearifan dan kebijaksanaan-Mu, agar dapat memahami rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup ini, sekarang dan nanti. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah.
dan